PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kakang Mas Bentar. Oh, Rayi Paksi Jaladara. Paksi Jaladara. Hai, Kunti. Kau juga ada di sini. Sudah lama bersama kakakmu Bentar. Waduh. Kau sekarang cantik banget. Dari dulu juga aku cantik. Tidak. Dulu hidungmu pesek, kulitmu hitam dan kurus. Sekarang kau sudah besar, jadi cantik, dan kulitmu juga jadi bagus. Kuning langsat, juga badanmu jadi bagus. Bahenol. Kamu dari dulu selalu mengejek aku. Tapi sekarang tidak. Sebab sekarang kau sudah agak dewasa dan mulai merangsang. Setan, Bang. Kakang Bentar memang keterlaluan. Aku keterlaluan? Maksudmu? Iya. Pergi meninggalkan Madangkara, tidak mengajak saya. Saya sedih sekali, Kakang. Ingin segera mengembara mencari Kakang Bentar. Tapi tidak diizinkan oleh Bibi Harnum dan Kakang Mas Prabu Wanapati. Rayi Paksi, kalau kau pergi, keraton Madangkara jadi kosong. Itulah makanya Bibi Harnum dan Rayi Mas Prabu Wanapati tidak mengizinkan kau pergi mencari aku. Tapi Kakang, kami semua menjadi sangat panik. 3 orang hilang sekaligus secara bersamaan. Ibunda Pramita diculik oleh Lasmini. Lantas Kakang Bentar dan Kak Garnis juga menghilang. Secara tiba-tiba dan tanpa meninggalkan pesan apa-apa. Yang bisa kami buat sebagai pegangan atau petunjuk. Apa kira-kira yang harus kami kerjakan di dalam menghadapi perkara yang paling rumit seperti ini? Iya. Maafkan aku, Rayi Paksi. Pada waktu itu, aku sendiri sangat panik. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Perbuatan Lasmini yang menculik Ibunda Pramita benar-benar membuat jiwaku terguncang. Begitu pula Kak Garnis, yang selama ini sikapnya terhadap aku selalu menunjukkan kesabaran dan kasih sayang, tiba-tiba menjadi murka. Aku dimarahi, dicaci maki habis-habisan. Kak Garnis murka terhadap Kakang Bentar? Iya. Kak Garnis memang memiliki watak yang keras, tapi tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Namun waktu itu, kata-kata yang sangat pedas meluncur dari mulut Kak Garnis. Ya, membuat jiwaku semakin terguncang. Aku hampir kehilangan akal. Tapi untung tidak kehilangan arah. Segera aku bersemedi untuk menenangkan diri. Saya harap Kakang Bentar tidak menjadi sakit hati kepada Kak Garnis. Janganlah hati Kakang Bentar menjadi luka. Sama sekali tidak, Rayi Paksi. Sebab aku tahu benar, Kak Garnis menjadi seperti itu karena terlalu panik, marah, sakit hati, bingung, berbaur menjadi satu di dalam dirinya. Seandainya yang menculik Ibunda Pramita orang lain, mungkin tidak akan membuat Kak Garnis menjadi kalap. Akan tetapi, masalahnya si penculik itu adalah Lasmini, yang mau tidak mau erat kaitannya dengan urusan pribadi Kakang Bentar. Iya, aku mengerti. Tapi syukurlah, kemarahan Kak Garnis kepadaku tidak berlarut-larut. Oh, benarkah Kakang? Benar.
Rupanya dalam waktu sekian lama, di dalam melakukan pengembaraan mencari Lasmini, Kak Garnis melakukan pula perenungan demi perenungan, yang pada akhirnya dapat memaafkan kesalahanku. Wah, kalau begitu, Kakang Bentar sudah bertemu dengan Kak Garnis? Sudah. Berada di mana sekarang? Di Taman Indraloka di lereng Gunung Timbang. Loh, kenapa tidak berada di sini untuk bersama-sama dengan kita pergi ke Istana Demit? Pada mulanya, aku dan Kak Garnis bergerak sendiri-sendiri. Karena Kak Garnis marah kepada Kakang Bentar? Iya. Setelah puas memarahi aku, tanpa memperdulikan apa-apa lagi, langsung pergi memacu kuda. Entah pergi kemana. Lantas juga aku pergi. Berbulan-bulan aku dan Kak Garnis tidak pernah saling bertemu. Masing-masing dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tapi pada dasarnya tetap satu tujuan, yaitu mencari Lasmini. Aku menjelajahi tempat-tempat yang sekiranya ada Lasmini bercokol. Begitu pula Kak Garnis melakukan hal yang sama. Dan kami baru bertemu di Muara Kuil. Lalu? Disitulah kami baru memperoleh keterangan yang pasti bahwa Lasmini berada di dua tempat. Kalau tidak di Istana Demit, ada di Gunung Timbang. Lalu Kak Garnis dan Kakang Bentar membagi tugas. Kakang Bentar ke Istana Demit dan Kak Garnis ke Gunung Timbang. Iya, benar. Kasihan juga Kak Garnis. Padahal Lasmini berada di Istana Demit. Rai Paksi, apakah kau yakin Lasmini berada di Istana Demit? Saya merasa yakin. Sebab semua orang yang terlibat di dalam pencarian Lasmini, semuanya pergi ke Istana Demit. Tidak satu pun yang pergi ke Gunung Timbang. Bila demikian halnya, kita bisa memerintahkan salah seorang prajurit Kadipaten untuk pergi ke Gunung Timbang menghubungi Kak Garnis. Iya. Sekarang, marilah kita berangkat ke Istana Demit. Baik, Kakang Bentar. Paksi, seperti mau perang saja ya. Mau perang? Kadipaten Umpalan mengirimkan pasukan berkuda, juga Madangkara mengirimkan pasukan khusus. Selain itu, jago-jago silat dan jawara-jawara tumpah ruah ke Istana Demit. Kalau tidak dicegah, lebih-lebih lagi, Kunti. Maksudmu? Prabu Wanapati sangat murka dan menitahkan pasukan perang untuk menghancurkan Istana Demit. Tapi kami semua menyabarkannya. Jadi hanya pasukan khusus saja yang dikirim. Menurut Bentar, hilangnya Ibunda Pramita harus dirahasiakan. Jangan sampai geger dan menjadi urusan kerajaan yang besar. Tapi kenyataannya menjadi tersebar luas seperti ini. Bagaimanapun juga, sulit sekali untuk menutup-nutupi peristiwa musibah ini, Kunti. Karena mulut dayang-dayang keputren tidak bisa dikekang. Meskipun secara bisik-bisik, mereka mempergunjingkannya. Akhirnya tersebar juga dari mulut ke mulut. Susah mulut perempuan. Memang sulit diatur. Iya. Mula-mula yang tahu hanya sebatas lingkungan keraton. Tapi lama-lama keluar dan menyebar. Akhirnya semua rakyat Madangkara jadi tahu. Rakyat jadi marah. Semuanya mengutuk Lasmini. Dan menuntut kepada Prabu Wanapati agar menangkap Lasmini. Lalu dihukum gantung. Iya ya. Kamu kenapa tidak pergi sendiri? Seperti halnya sebagai seorang pendekar, tapi dikawal oleh 5 orang jawara. Mereka bukan pengawal, tapi 5 orang jawara yang kebetulan saat berangkatnya bersama dengan aku. Jadi kami menempuh perjalanan secara bersama-sama. Siapa saja mereka? Mereka adalah 5 orang jawara kelas utama di Keraton Madangkara. Namanya Puntanjala, Jayengpati, Kaladenta, Akarya, dan Kuda Sembalan. Oi! Nah, itu Puntanjala yang berjalan paling depan berseru menyuruh kita berhenti. Ada apa menyuruh kita berhenti? Mungkin ada sesuatu. Raden Paksi Jaladara, Ada apa, Jawara? kami menemukan tempat yang sangat baik untuk bermalam. Iya, hari telah senja. Sebentar lagi malam akan tiba. Iya, terserah kamu yang memilih tempat untuk istirahat. Aku menurut saja. Daulat Raden, bila malam ini kita bermalam di sini,
besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan. Maka pada waktu hari menjelang senja, kita sudah akan tiba di Istana Demit. Iya. Ada apa, Rai Paksi? Anjani ada di Madangkara. Apa? Anjani? Benar, Kakang. Anjani datang ke Madangkara, menangis terseduh-seduh di pangkuan Bibi Arnum. Menangis terseduh-seduh? Iya. Anjani menyesali perbuatan ibunya, Lasmini yang menculik Ibunda Pramita. Kakang, kasihan sekali saya melihatnya. Anjani nampak sangat menderita. Ya. Lalu, bagaimana sikap Bibi Arnum? Bibi Arnum dapat memahami kedukaan Anjani. Benar. Sikap Bibi Arnum tepat. Sebab Anjani tidak bersalah. Kemudian Anjani menghadap kepada Prabu Wanapati. Mohon ampun agar Lasmini tidak dibinasakan. Lalu bagaimana sabda Rai Mas Prabu Wanapati? Ada dua hal yang disabdakan oleh Prabu Wanapati. Dua hal? Iya. Pertama, Lasmini sudah jelas bersalah. Menculik seorang wanita utama kerajaan Madangkara, yang kedudukannya sangat mulia, yaitu Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Jadi Lasmini tetap harus dihukum. Dan hukuman untuk Lasmini harus disesuaikan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya, yang nanti akan diputuskan oleh sidang pengadilan Keraton Madangkara. Iya, benar. Lasmini memang harus dihukum. Tapi tidak dihukum secara sewenang-wenang. Melainkan terlebih dulu harus diadili seadil-adilnya. Benar, Kakang. Lalu, hal yang kedua. Kakang Mas Prabu Wanapati bersabda bahwa selain menyangkut urusan perkara kerajaan, juga menyangkut perkara pribadi. Dalam hal ini yang paling berkepentingan ialah Kakang Bentar. Iya, benar. Pertama, aku punya urusan hubungan pribadi dengan Lasmini. Yang kedua, yaitu yang diculik adalah ibu kandungku sendiri, yaitu Ibunda Pramita. Benar, Kakang. Dan satu lagi ialah Kak Garnis. Betul. Kak Garnis sudah jelas sangat murka, sebab merasa dihina oleh Lasmini, yang dengan seenaknya menculik Ibunda Pramita yang tidak bersalah apa-apa. Sehingga Kak Garnis menganggap perbuatan Lasmini itu sebagai sikap yang menantang untuk bertarung, melakukan perang tanding, mengadu jiwa 1 lawan 1. Benar, Kakang. Itulah yang dikatakan oleh Kakang Mas Prabu Wanapati, bahwa sebagai seorang raja berhak menangkap dan menghukum Lasmini. Tapi sebagai manusia biasa, tidak bisa mengabaikan hubungan keluarga dengan Kakang Bentar dan Kak Garnis yang berkepentingan di dalam perkara ini. Ya, Rai Paksi. Lalu bagaimana sikap Anjani setelah mendengar keputusan dari Rai Mas Prabu Wanapati? Anjani semakin berduka dan menangis terseduh-seduh. Lalu berjanji akan menemui Kakang Bentar dan Kak Garnis. Menemui aku? Iya, benar, Kakang. Untuk mohon ampun. Berat. Berat, Rai Paksi. Aku tidak tahu harus berkata apa kepada Anjani. Iya, saya mengerti. Dalam hal ini Kakang Bentar menjadi serba salah. Dewata yang agung, berilah petunjuk kepadaku di dalam memecahkan perkara yang teramat berat seperti ini. Kita sudah sampai, Raden. Lihat di bawah sana. Itulah Istana Demit. Iya. Rupanya itu yang dinamakan Istana Demit. Sebuah keraton kecil yang dikelilingi oleh parit, terletak di sebuah dataran alang-alang. Menilik dari keadaan Istana Demit itu, nampaknya sebuah keraton yang tidak terawat. Iya, sepertinya begitu. Sebab nampak kusam dan kumuh. Tapi masih jauh, belum jelas benar. Mari kita terus mendekat. Mungkin akan lebih jelas bagi kita meneliti Istana Demit itu. Iya. Wah, gila. Bagaimana, Kunti? Sekarang nampak benar-benar bagaikan perang yang sungguhan. Istana Demit itu sudah dikepung dengan rapat oleh gabungan pasukan Kadipaten Umpalan dan pasukan Madangkara. Iya.
Di seberang parit yang mengelilingi Istana Demit itu terhampar berpuluh-puluh tenda, tempat semua pasukan bersiaga. Sungai kecil yang lebih pantas disebut parit yang mengelilingi Istana Demit itu kelihatannya tidak terlalu besar, nampaknya tidak sukar untuk diseberangi. Kelihatannya begitu, tapi belum tentu, Kunti. Maksudmu? Mungkin parit itu sangat berbahaya. Berbahaya? Iya, banyak mengandung ranjau. Maksudmu jebakan? Ya, jebakan atau perangkap, atau kemungkinan besar buaya. Buaya? Ya, siapa tahu bukan? Kalau benar, gila juga ya. Model mana membuat pertahanan memelihara buaya di parit-parit yang mengelilingi keraton? Membuat pertahanan dari serbuan musuh dengan membuat parit di sekeliling keraton, yaitu meniru gaya India. India? Iya. Kerajaan-kerajaan di India banyak sekali yang dikelilingi oleh parit atau sungai sebagai benteng pertahanan terhadap serangan musuh. Iya ya. Nah, kita sudah dekat. Dari sini kita bisa melihat Istana Demit itu dengan jelas. Jelek sekali. Istana Demit itu kotor sekali dan sudah rusak lagi. Iya ya, tidak seperti istana, tapi seperti bangunan peninggalan zaman purbakala. Aku pikir sebuah istana yang megah, tak taunya bekas kerajaan yang tidak dipelihara. Tembok-temboknya banyak yang rontok, sehingga seperti puing-puing yang berantakan, kotor dan berlumut. Kelihatannya angker seperti rumah hantu, cocok dengan namanya Istana Demit. Aku rasa Istana Demit itu tidak ada penghuninya ya. Belum tentu, Kunti. Habis, siapa yang tinggal di bekas puing-puing keraton yang tidak teratur seperti itu? Bagi orang yang normal, mungkin tidak. Tapi bagi orang-orang tertentu yang gemar mempelajari ilmu hitam, tempat yang seperti itulah yang mereka cari. Tapi, di Istana Demit itu tidak kelihatan seorang pun manusia. Mungkin masih berada di dalam. Dan kalau kita memulai serangan, tentu mereka akan keluar menyambut serangan kita. Lasmini seorang perempuan yang pesolek, menyukai hal-hal gemerlapan. Apakah dia mau tinggal di tempat seperti itu? Hal itu harus dibuktikan. Iya. Ayo, kita menggabungkan diri dengan mereka. Langsung saja menuju ke perkemahan pasukan Madangkara. Ayo. Kami belum melakukan serangan, Raden. Karena terhalang oleh parit itu. Betul, Raden. Seperti yang Raden lihat, parit itu tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu dalam. Kan tetapi penuh dengan buaya yang jumlahnya ratusan ekor, Raden. Benar-benar sinting. Buaya yang dipelihara di parit itu jenis buaya yang paling ganas. Kami akan mencoba menyeberangi parit itu dengan rakit, Raden. Rakit? Iya, Raden. Kalau dengan perahu, tidak akan kuat, Raden. Iya, benar. Buaya-buaya itu besar sekali. Kibasan ekornya bisa membuat perahu pecah dan terbelah. Benar, Raden. Dan suatu keuntungan, di sekitar sini alamnya hutan belantara. Banyak terdapat pohon-pohon yang besar yang bisa dibuat rakit yang kuat, Raden. Iya. Nah, kau pimpin pasukan mempersiapkan rakit-rakit. Aku akan menghubungi para tokoh rimba persilatan. Baik, Raden. Nah, ayo Kunti, ikut aku. Ayo. Kakang Bentar di mana? Dia sedang menyendiri, duduk termenung sendirian. Di sana, di atas tanggul. Biarlah. Dia sedang ingin menyendiri. Tidak usah diganggu. Lebih baik kita menemui para tokoh rimba persilatan. Ada apa? Tertawa. Kunti, kau lihat orang-orang di sana itu? Yang sedang bergerombol di tepi parit itu? Iya. Mereka adalah tokoh-tokoh utama rimba persilatan. Justru itu. Maksudmu? Bentuknya lucu-lucu. Ada yang badannya tinggi besar, hampir mirip dengan raksasa. Ada yang tinggi dan kurus, rambutnya gondrong. Ada yang gembrot, mukanya penuh dengan bulu seperti orang hutan. Ada yang kepalanya licin gundul, ada yang pendek dan kecil seperti cebol, dan lainnya. Jangan menghina. Mereka itu semua teman-teman Tuanku Brahma yang telah menunjukkan rasa setia kawan, ingin menyelamatkan Ibunda Pramita. Iya. Ayo kita mendekati mereka. Ayo. Sini kamu. Iya, Paman Amburadul. Kau suruh apa cacing-cacing itu, ha? Cacing-cacing? Itu pasukan perang, ha? Oh, itu. Mereka mau membuat rakit, Paman.
Untuk apa membuat rakit, ha? Mereka suruh berenang, ha? Parit yang mengelilingi istana demit itu ada buayanya, Paman. Jumlahnya banyak, berpuluh-puluh dan sangat ganas. Kalau disuruh berenang, pasukan saya bisa rusak. Sebelum sampai ke seberang dan belum ketemu musuh, sudah habis dimakan buaya. Paksi, aku sanggup menyeberangi parit itu sambil membinasakan buaya-buaya itu. Jangan sombong kau, kembang hilang. Aku juga sanggup menghabiskan buaya 1000 ekor sekaligus. Aku pukul dengan ajian sabda geni. Buaya itu semuanya harus mampus. Aku lempar pakai senjata rahasiaku. Jarum-jarum beracun. Buaya yang memenuhi parit itu habis semuanya. Aku juga. Paman, tenang, tenang Paman. Sabar. Aku juga bisa. Saya percaya paman-paman semuanya dapat dengan mudah menaklukkan buaya-buaya parit itu. Betul. Sebab paman-paman semuanya memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi. Betul. Tapi untuk sementara, biarlah kita beri kesempatan kepada pasukan Kadipaten Umpalan dan pasukan Madangkara untuk melakukan siasat dan taktik mereka. Ya, betul. Ayo. Nah, silahkan paman-paman istirahat dulu. Jadi penonton. Nanti kalau mereka tidak kuat, saya persilahkan paman-paman untuk mempertunjukkan kehebatan. Menyeberangi parit itu tanpa terluka atau binasa dimakan buaya. Hanya buang-buang waktu saja. Ya. Kenapa kau membawa-bawa pasukan perang, ha? Kami sendiri lebih dari cukup untuk menghancurkan istana demit itu. Iya. Begini paman-paman, saya membawa pasukan karena perkara ini menyangkut kepentingan kerajaan. Akan tetapi kehadiran paman-paman yang tanpa pamrih ingin turut membantu kami, saya haturkan berlaksa-laksa terima kasih. Bakti paman-paman tidak akan saya sia-siakan. Saya atas nama keluarga besar Raja Madangkara dan juga atas nama mendiang Uwa Brahma menghaturkan laksa-laksa terima kasih. Buat berapa buah Punggawa? 8 buah, Raden. Kok banyak banget? Wah, pasukan seluruhnya berjumlah 40 orang, Raden. Satu rakit isinya 5 orang. Jadi semuanya kami membuat 8 buah rakit. Iya. Kapan selesainya? Tidak akan lama. Karena dikerjakan oleh orang banyak. Paling lambat besok siang sudah selesai. Harus kuat supaya tidak hancur kalau dikibas oleh ekor buaya. Ya, kami buat sekuat-kuatnya. Sudah siap, Raden. 8 buah rakit sudah selesai dibuat dan siap diterjunkan ke parit. Segera diterjunkan. Siaga. Iya. Raden di sini saja. Biar saya yang memimpin penyeberangan ini. Iya. Pasukan! Turun! 8 buah rakit, semuanya sudah diterjunkan ke parit. Dan semua anggota pasukan sudah naik ke atas rakitnya masing-masing. Dan mulai bergerak di atas permukaan air. Buaya-buaya penghuni parit belum muncul? Iya. Mungkin belum tahu kalau ada penyeberangan besar-besaran. Maju terus! Pelan-pelan saja! Siap siaga terhadap buaya yang mendadak! Paksi! Buaya-buaya itu muncul! Berpuluh-puluh ekor buaya muncul dari depan, berbaris berderet-deret, bagikan sebuah pasukan perang yang akan menghadang serbuan musuh. Buaya muncul! Gila, buaya-buaya itu dengan ganas menerjang rakit-rakit yang dinaiki oleh pasukan kita. Pasukan kita jadi panik. Setiap buaya yang dekat ditonton dan dibacok.
Tapi buaya-buaya itu jadi marah, mengamuk sejadi-jadinya. Rakit-rakit itu mulai rusak, digigit, digempur oleh ekornya. Iya, tali-tali pengikat rakit mulai putus-putus. Dan rakit-rakit pecah dan terbalik. Pasukan kita berjatuhan ke air dan disambar buaya. Pasukan kita berhasil sampai ke seberang dan mendarat di Istana Demit. Iya, tapi hanya tinggal separuh. Separuhnya lagi habis dimakan buaya. Ya, mereka Karat, buaya-buaya edan. Pasukanku habis. Dari 40 orang tinggal 10 orang. Yang 30 orang habis dimakan buaya. Siapa mereka? Belasan orang muncul dari balik tembok benteng Istana Demit, berloncatan ke bawah. Siap. Penghuni Istana Demit itu keluar. Iya. Istana Demit yang semenjak kita datang selalu nampak sunyi, tidak seorang pun terlihat. Sekarang tiba-tiba dari balik tembok benteng bermunculan belasan orang berpakaian merah-merah. Pasti mereka anak buah Lasmini. Sebab Lasmini selalu berpakaian merah-merah. Jumlah mereka tidak banyak. Hanya sekitar 15 orang. Tapi rata-rata masih muda dan gagah. Lasmini memang senang daun muda. Jadi anak buahnya ya anak-anak muda juga. Mereka dari atas tembok benteng berloncatan ke bawah dengan ringan. Menunjukkan mereka memiliki kepandaian yang cukup. Mereka berjalan menghampiri pasukan kita. Kalian orang-orang Madangkara? Ya. Pasukan perang? Ya. Pasukan Madangkara cuma omong kosong. Sama buaya kalah. Kami pasukan perang yang tidak pernah diajari untuk bertempur dengan binatang. Alasan kami pasukan perang yang diajari untuk bertempur dengan manusia. Kalian penghuni Istana Demit? Ya. Kalian manusia yang tidak waras. Memelihara buaya tidak pernah diberi makan. Membuat buaya-buaya itu kelaparan dan menjadi ganas. Kalian kejam. Tidak berbudaya. Biadab. Sudahlah. Jangan berpidato. Kalian mau mencari Lasmini bukan? Benar. Kalian bisa bertemu dengan Lasmini setelah selesai berurusan dengan kami. Sudah aku duga. Pasukan! Anak buah Lasmini itu ternyata hebat. Dalam waktu sebentar saja, pasukan kita sudah terdesak. Pasukan kita terdesak sampai ke tepi parit. Celaka. Mereka mau mendesak pasukan kita agar jatuh lagi ke parit dan menjadi santapan buaya. Pasukan kita habis. Didesak jatuh ke parit dan menjadi santapan buaya. Bangsat! Aku hancurkan mereka. Jangan dulu, Paksi. Paman Kumbang Ireng. Kau tidak usah turun dulu ke medan perang. Biar aku saja yang membereskan mereka. Wah, Kumbang Ireng melemparkan sepotong kayu ke parit dan kayu itu mengambang di permukaan air. Kemudian melompat dan berdiri di atas kayu itu. Ilmu meringankan tubuhnya hebat sekali. Kayu itu kecil,
Tapi dia bisa berdiri dengan ringan. Dan hanya sekali genjot, kayu itu meluncur di atas permukaan air. Ayo ke sini kalian buaya-buaya jelek. Mari lebih dekat lagi. Ayo, kita bermain-main. Ya. Buaya-buaya itu bermunculan lagi dan menyerang Paman Kumbang Ireng. Ayo, ayo. Ya, ya, ya. Gila, Paman Kumbang Ireng seenaknya saja memukuli buaya-buaya itu ya. Hebat sekali. Buaya-buaya itu bergelimpangan. Kepalanya pecah-pecah digetok pakai kayu. Iya, Paman Kumbang Ireng memang hebat. Dalam waktu singkat, dia bisa membunuh puluhan buaya. Dan dia terus meluncur menuju ke seberang. Mampus kau buaya jelek. Kumbang Ireng sudah sampai ke seberang parit dan terus naik ke darat. Dia tidak membunuh semua buaya. Yang disikat hanya buaya-buaya yang menghadang jalannya saja. Lihat, anak buah Lasmini yang sejak tadi menunggu di seberang parit bergerak mengurung ke Kumbang Ireng. Mereka akan segera tahu siapa Kumbang Ireng. Kalian bocah-bocah kucing, sini, maju semua. Hei, manusia wajan. Manusia wajan. Iya, kau hitam sekali, seperti wajan penggorengan. Bangsat. Teman-teman, serang! Mereka mulai bertarung. Anak buah Lasmini itu mengeroyok Paman Kumbang Ireng. Hebat sekali dia. Dikeroyok 15 orang bersenjatakan pedang. Dilawan hanya dengan tangan kosong. Jadi mau menyeberang. Iya, mereka beramai-ramai menuju ke tepi parit.